Pak Jio yang baru saja menjual sebidang tanah persawahan yang merupakan warisan dari orang tuanya harus mendapatkan cacian dan makian dari saudara-saudaranya. Mereka menentang keputusan Pak Jio yang menjual tanahnya untuk memulai usaha baru yang memang belum ada di daerah tempat tinggalnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jio tersebut adalah sebuah pertaruhan besar, karena selain ditentang oleh saudara-saudaranya, Pak Jio juga harus benar-benar menjalani usahanya yang penuh dengan tantangan tersebut. Usaha yang dijalani Pak Jio memang terbilang baru di desanya, karena pada saat itu orang-orang masih mempunyai persediaan beras sendiri dari hasil persawahan mereka, dan juga warga sekitar menyimpan hasil panen padinya sendiri untuk dikonsumsi sepanjang tahun. Tapi Pak Jio yang memiliki keyakinan tinggi dan semangat besar untuk merubah kehidupan keluarganya pun dengan yakin menjual satu-satunya aset yang masih dimilikinya itu. Rumah Pak Jio yang berada tepat di pinggir jalan utama desa merupakan sebuah modal utama untuk dia dan istrinya memulai usaha mereka tersebut. Dengan uang hasil penjualan sawahnya, Pak Jio pun membuat sebuah toko yang khusus menjual beras di depan rumahnya. Usaha yang sempat diragukan oleh keluarga Pak Jio itu lambat laun pun mulai terlihat membuahkan hasil. Itu semua juga berkat istri Pak Jio yang bernama Bu Darsi. Bu Darsi yang selalu tepat dalam melakukan perhitungan pun membuat Pak Jio lebih mudah dalam menjalani bisnis barunya tersebut. Beras-beras yang dibelinya dari petani dan juga tengkulak di daerahnya terbilang sangat bagus. Dengan harga pembelian kecil, Pak Jio dan Bu Darsi bisa mendapat keuntungan berlipat. Apalagi ketika musim panen tiba, kini para petani pun menjual hasil pertaniannya yang masih berbentuk gabah kepada Pak Jio. Dan hanya dalam waktu 2 tahun saja, modal yang dikeluarkan Pak Jio pun dapat kembali. Keberhasilan Pak Jio tersebut memang membuat iri saudara-saudara Pak Jio, yang awalnya memang meragukan apa yang sudah dijalani Pak Jio saat ini. Dan bahkan saudara-saudaranya itu malah mencibir keberhasilan Pak Jio. Dan bahkan ada yang dengan terang-terangan menuduh Pak Jio menggunakan pesugihan untuk memperkaya diri dan keluarganya. Perselisihan pun terjadi antara Pak Jio dan kakak kandungnya yang bernama Pak Miran. Pak Miran yang sudah berkata kasar ketika Pak Jio menjual tanahnya harus menutupi malu dengan cara merusak nama baik Pak Jio ketika Pak Jio mulai mendapati kesuksesannya. Karena rasa benci yang semakin menjadi di hati Pak Miran, dan dia juga tidak suka melihat kesuksesan adiknya tersebut, maka terbesitlah niatan jahat untuk membuat usaha Pak Jio bangkrut. Pak Miran yang mata hatinya sudah dibutakan nafsu dan amarah, serta kebenciannya pun mulai melakukan hal-hal tidak terpuji yang membuat keluarga Pak Jio jatuh sakit. Pak Miran menggunakan jalan pintas dengan cara menyantet seluruh keluarga Pak Jio saat itu. Pak Jio, Bu Darsi, Danang, dan Rani pun jatuh sakit secara bersamaan. Begitu juga dengan 2 orang yang ikut bekerja di toko beras milik Pak Jio. Kedua orang itu juga ikut menjadi sasaran santet yang dikirimkan oleh Pak Miran melalui seorang dukun sakti yang dibayarnya dengan tarif sangat tinggi. Selama keluarga Pak Jio dan 2 orang karyawannya sakit, toko beras milik Pak Jio pun tutup selama lebih dari 2 minggu lamanya. Dan anehnya, Pak Jio dan keluarganya serta 2 orang karyawannya sembuh secara hampir bersamaan. Tapi, karena selama 2 minggu itu, Pak Jio tidak membuka tokonya sama sekali, seluruh stok beras di toko Pak Jio pun diserang hewan-hewan kecil atau sejenis kutu beras, sehingga Pak Jio pun harus mengalami kerugian yang cukup besar. Singkatnya, usaha Pak Jio yang sudah meningkat pesat pun harus tumbang hanya dalam waktu singkat. Pak Jio dan Bu Darsi yang mengalami kebangkrutan pun kembali jatuh sakit dan harus menjual aset-aset yang dimilikinya untuk biaya pengobatan. Karena waktu itu, Danang dan Rani masih duduk di bangku sekolah dan belum bisa membantu untuk mencari uang biaya pengobatan kedua orang tuanya. Setelah beberapa bulan, Bu Darsi pun harus meninggal karena penyakit aneh yang dideritanya. Pihak rumah sakit sempat memvonis Bu Darsi mengalami penyakit kanker, tapi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, Bu Darsi hanya mengalami pembengkakan di organ dalam bagian perutnya. Karena sudah tidak mampu bertahan lagi, akhirnya Bu Darsi pun harus meninggal dunia. Begitu juga dengan Pak Jio.
Penyakit aneh yang dideritanya juga membuat dokter dan pihak rumah sakit merasa kebingungan. Setelah dilakukan pemeriksaan yang berkesinambungan, Pak Gio dinyatakan tidak memiliki penyakit apapun. 2 orang karyawan toko milik Pak Gio yang merasa iba melihat penderitaan Pak Gio pun mencarikan pengobatan alternatif untuk Pak Gio. 2 karyawan Pak Gio yang bernama Giman dan Tejo pun membawa Pak Gio ke tempat seorang ahli spiritual yang bernama Mbah Trimo untuk mengobatinya. Dian, aku ndak habis pikir dengan kelakuan saudara orang ini, Man, ujar Mbah Trimo kepada Giman. Memangnya kenapa, Mbah? Tanya Giman yang merasa bingung dengan perkataan Mbah Trimo itu. Orang ini kena santet sandung sampar, ujar Mbah Trimo yang sedang memeriksa Pak Gio di pembaringannya. Dan yang membuat aku kesal, orang yang menyantetnya adalah saudara kandung dari orang yang tidak berdosa ini, Man, imbuh Mbah Trimo, yang membuat Giman dan Tejo tersentak. Pak, jadi, ucap Giman lirih, orang kejam seperti dia harus disingkirkan dari dunia ini, Man. Aku akan membantu orang ini sampai sembuh. Tidak usah memikirkan biayanya, semua aku yang tanggung, ujar Mbah Trimo tegas. Matur nuwun, Mbah, matur nuwun, balas Giman yang merasa senang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mbah Trimo. Suatu hari nanti, orang ini akan membalas perbuatan saudara kandungnya itu dengan cara yang lebih kejam, Man, ujar Mbah Trimo yang membuat Giman dan Bejo menelan ludahnya karena merasa terkejut dengan pernyataan Mbah Trimo yang merupakan sebuah ancaman bagi Pak Jadi. Sekarang pulanglah. Besok bawa anak Gio ke sini, biar aku sendiri yang memberitahu penyakit ayahnya, imbuh Mbah Trimo. Keesokan harinya, Giman dan Tejo kembali lagi ke rumah Mbah Trimo dengan membawa kedua anak Pak Puciman. Danang dan Rani yang sudah diberitahu oleh Giman tentang keadaan ayahnya merasa sangat senang mendengar ada orang yang mau membantu Pak Gio dengan cuma-cuma. Dan setelah sampai di rumah Mbah Trimo, Danang dan Rani pun mendapatkan penjelasan dari Mbah Trimo langsung tentang keadaan ayahnya. Ayahmu ini orang baik, Le, Duk. Hanya saja nasibnya sangat buruk, sehingga dia tidak disukai oleh saudara kandungnya sendiri, ujar Mbah Trimo menjelaskan kepada Danang dan Rani. Kalian masih muda, tidak seharusnya kalian ikut campur dalam urusan ayahmu ini. Tapi sepertinya pamanmu juga akan menghabisi kalian setelah ayahmu ini nanti mati, imbuh Mbah Trimo yang membuat Danang dan Rani terkejut. Lalu kami harus bagaimana, Mbah? Tanya Danang yang merasa khawatir dengan kondisi ayahnya. Kalian harus membantu ayah kalian untuk membalaskan semua yang telah dilakukan orang yang membuat ibumu mati dan juga ayahmu sekarat ini. Apapun akan aku lakukan, Mbah. Yang terpenting Bapak bisa sembuh, jawab Danang dengan wajah tertunduk. Begitulah, Le. Kau memang harus melakukannya demi keluargamu. Seorang laki-laki memang memiliki tanggung jawab yang besar. Jangan lari dari musuh-musuhmu, dan jangan pernah takut untuk membalas apa yang sudah mereka lakukan. Jika malam ini ayahmu dapat bertahan, maka dia sendirilah yang akan membalaskan dendamnya. Tapi jika malam ini ayahmu harus pergi, relakan dia dan ambillah tanggung jawab itu, ujar Mbah Trimo menjelaskan. Baik, Mbah, jawab Danang dengan tegas. Mendengar perbincangan Danang dan Mbah Trimo, Rani pun hanya bisa menangis sambil memandangi wajah ayahnya yang terlihat sangat pucat. Menurut Mbah Trimo, Sukma Pak Gio saat ini sudah pergi, tapi Mbah Gio akan berusaha memanggilnya kembali dengan perantara dari kedua anaknya tersebut. Setelah meminta rambut dan darah dari Danang dan Ranti, Mbah Trimo pun menyuruh mereka berdua untuk pulang dan terus berdoa supaya ayahnya dapat diselamatkan. Sementara itu Mbah Trimo meminta Giman untuk membantunya melakukan ritual pemanggilan Sukma yang akan dilakukannya malam nanti. Menurut Giman, ini adalah pengalaman pertamanya dalam bersinggungan langsung dengan dunia gaib. Giman yang saat itu berada di dalam rumah Mbah Trimo dan sedang duduk bersila, tiba-tiba merasakan sekujur tubuhnya dingin
dan bahkan sampai menggigil. Setelah itu Giman merasakan kantuk yang tidak dapat ditahannya, hingga akhirnya Giman pun memejamkan matanya. Giman kembali membuka mata dan berada di sebuah tempat yang berselimutkan kabut tipis. Dan anehnya di tempat itu, Danang dan Rani pun sudah ada di sampingnya. Giman pun menepuk-nepuk pipinya hingga dia mencubit tangannya karena Giman merasa apa yang dialaminya saat itu hanya seperti mimpi. Berjalanlah bersama kedua anak itu, Man. Cari Sukma Cio. Dan ajaklah dia kembali dengan bantuan dari sosok anak-anak Cio tersebut. Ucap Batrimo yang tiba-tiba ada di belakang Giman. Jalanlah lurus ke depan, jangan pernah berbelok, walau ada yang menghalangi jalanmu. Imbuh Batrimo lagi. Giman pun berjalan paling depan dan diikuti oleh Danang dan Rani yang wajahnya terlihat datar dan tatapan matanya kosong. Jauh sudah Giman berjalan hingga akhirnya dia melihat sosok Pak Cio sedang berjalan pelan dan terlihat seperti sedang kebingungan. Giman pun mempercepat langkahnya untuk dapat mendekati Pak Cio. Giman sudah tidak mempedulikan lagi tempat di mana dia berada saat ini. Yang dia tahu hanyalah dapat membawa Sukma Pak Cio yang kini sudah ada di hadapannya. Ayo pulang, Pak. Ini Danang dan Ranti menyusul sampean untuk mengajak sampean pulang, ucap Giman perlahan setelah dia dapat meraih lengan Pak Cio. Tanpa banyak tanya, Pak Cio pun langsung mengikuti langkah Giman yang di belakangnya diikuti oleh Danang dan Ranti. Setelah jauh melangkah ke depan, Giman merasakan tempatnya berada tiba-tiba gelap, hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama Giman tertidur. Dia merasa terkejut ketika Pak Cio membangunkannya. Ya Allah Gusti, sampean toh Pak, ujar Giman yang langsung terbangun dari tidurnya karena terkejut melihat Pak Cio. Terima kasih, Man, kau telah menyelamatkanku dan aku tidak akan melupakan jasamu ini, jawab Pak Cio sambil tersenyum. Alhamdulillahirabbil alamin, sampean sudah sembuh, Pak, tanya Giman yang merasa senang karena melihat Pak Cio sudah pulih seperti sedia kala. Sudah, Man, ini semua berkat bantuanmu dan juga bantuan dari Mbah Trimo, jawab Pak Cio lagi. Beruntungnya tidak ada sosok makhluk gaib yang menghadangmu, Man, ujar Mbah Trimo sambil memegangi jenggot panjangnya. Maksud panjenengan pripun, Mbah? Bagaimana? Memangnya tadi itu saya berada di mana sih, Mbah? Tanya Giman yang masih sangat penasaran dengan yang dialaminya tadi. Kau melepas sukmamu dan masuk ke alam gaib tempat Cio berada, Man, jawab Mbah Trimo sambil tertawa senang. Hah? Melepas sukma? Dan tadi itu saya bersama Danang dan Ranti di alam gaib, ujar Giman yang merasa terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Mbah Trimo. Betul, Man, kau tadi berada di alam gaib, tapi itu bukan anak-anak dari Cio. Itu hanyalah darah dan rambut mereka yang sebelumnya aku minta. Karena jika harus membawa serta sukma mereka, itu sangat berbahaya, jawab Mbah Trimo menjelaskan. Lalu, apakah itu semua tidak berbahaya untuk saya, Mbah? Tanya Giman penasaran. Itulah kenapa aku memintamu mencari sukma dari Cio. Karena kalau aku sendiri yang mencarinya, semua akan kacau jika ada yang menyerang kita di alam nyata. Maka dari itu, aku tadi menjaga tubuh kalian dari jin-jin jahat yang terus mengincar Cio, balas Mbah Trimo menjelaskan. Asem, untungnya tadi tidak ada makhluk-makhluk gaib yang menghadangku, Mbah. Seru Giman yang merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan Mbah Trimo. Semua aman dan semua sudah aku perhitungkan, Man. Dan beruntungnya perhitunganku kali ini tepat dan tidak meleset. Padahal biasanya aku sering sekali salah perhitungan. Dasar dukun gendeng, bisik Giman dalam hati yang disambut tawa senang oleh Mbah Trimo. Sekarang kembalilah ke rumahku, Man. Tolong sampaikan kepada Danang dan Ranti
jika aku sudah sembuh dari penyakit yang hampir membunuhku. Sampaikan juga kepada mereka bahwa aku sedang mencari modal untuk membuka kembali usaha toko beras milikku itu, ujar Pak Jio kepada Giman yang disambut rasa bahagia oleh Giman. Baik Pak, saya akan sampaikan kepada Danang dan juga Ranti, balas Giman dengan yakin. Baiklah Man, sekali lagi terima kasih atas bantuanmu, imbuh Pak Jio. Setelah Giman pergi, Pak Jio dan Mbah Trimo pun mulai melakukan ritual untuk memulai sebuah pembalasan. Mbah Trimo pun menanyakan kembali kesanggupan dari Pak Jio untuk melakukan ini, karena ritual ini tidak akan bisa dibatalkan kembali. Setelah memastikan bahwa Pak Jio menyanggupi syarat-syaratnya, Mbah Trimo pun lalu memulai ritualnya. Seminggu setelah kepulangan Pak Jio ke rumahnya, dia pun langsung melakukan perbaikan di toko beras yang sudah beberapa bulan terbengkalai dengan dibantu Giman, Tejo, dan Danang, serta beberapa orang lainnya yang ikut bekerja. Pak Jio kembali memulai usaha dagangannya. Walau di saat itu juga, usaha Pak Jio itu sudah memiliki beberapa pesaing, yang satu di antaranya adalah Pak Miran. Tapi Pak Jio tidak sedikit pun merasa ragu dan takut saat ini. Baginya persaingan dalam hal apapun adalah sesuatu yang wajar selama dilakukan dengan baik dan tidak melibatkan pihak-pihak lain. Entah mendapatkan pinjaman modal dari mana, Pak Jio yang sudah tidak memiliki harta dan barang berharga pun bisa langsung merenovasi tokonya dengan bangunan yang lebih modern dan juga membuat gudang untuk beras dan gabah yang cukup besar. Setelah toko dan gudang miliknya selesai, Pak Giman langsung membeli kendaraan yang akan dijadikannya pengangkut beras dan gabah dari para petani dan juga tengkulak. Giman dan Tejo kini menjadi orang kepercayaan Pak Jio. Mereka yang sebelumnya hanyalah tukang panggul, kini menjadi pekerja utama yang membantu usaha Pak Jio. Giman menjadi sopir kendaraan milik Pak Jio, sementara Tejo yang dipercaya untuk menghitung jumlah barang yang keluar dan masuk bersama Dana. Sedangkan untuk tukang panggulnya, Pak Jio mencari 3 orang baru untuk ikut bekerja dengannya. Setelah toko dan gudang miliknya siap digunakan, Pak Jio pun mengadakan kenduri yang dipimpin oleh Mbah Trimo. Dalam acara kenduri tersebut, Pak Jio menyebutkan satu persatu orang-orang yang hidup bersamanya dan juga ikut bekerja di toko miliknya. Hal itu sempat membuat Giman dan yang lainnya bertanya-tanya. Tapi setelah itu, Pak Jio segera terbuka menjelaskannya kepada Giman, Tejo, Sasmo, Turi, dan Karnata. Saya takut jika ada orang-orang yang kembali berniat jahat kepada saya, seperti yang dulu pernah saya alami. Waktu itu saya tidak terpikirkan untuk membentengi diri dan usaha saya, sehingga saya dan istri saya serta Giman dan Bejo lalu Danang dan juga Ranti jatuh sakit secara bersamaan. Dengan begini saya berharap hal itu tidak akan terjadi lagi kepada kita semua, ujar Pak Jio yang membuat Giman, Tejo, dan kawan-kawannya merasa lega. Seminggu kemudian, toko Pak Jio pun mulai beroperasi, dan hanya dalam waktu 1 bulan, gudang yang berada di belakang toko miliknya tersebut hampir penuh dengan beras yang dibelinya dari para petani. Hal tersebut sontak membuat Pak Miran geram, karena usahanya yang sebenarnya meniru usaha dari adiknya itu kini mendapatkan saingan yang cukup berat. Selain sudah berpengalaman, Pak Jio juga dikenal lebih santun dalam berbisnis. Pak Jio juga tidak mau membeli hasil panen warga sekitar dengan harga yang murah, dan hasilnya seluruh petani yang sebelumnya menjual gabahnya kepada Pak Miran kini beralih menjualnya kepada Pak Jio. Sejak saat itulah, hal-hal ganjil aneh mulai terjadi di gudang dan toko milik Pak Jio. Di hari pertama gabah yang baru saja diturunkan oleh Sarmo dan Karnata tiba-tiba basah dan mulai tumbuh jadi bibit padi. Kejadian itu pun lalu dilaporkan Tejo kepada Pak Jio. Setelah Pak Jio memeriksanya, Pak Jio pun hanya tersenyum dan meminta Giman untuk membagikan gabah yang basah dan mulai berubah menjadi bibit padi tersebut. Entah apa yang sudah dilakukan Pak Jio. Ketika mengetahui ada hal aneh di dalam gudangnya, Pak Jio pun berpamitan untuk pergi selama beberapa hari. Danang dan Rani pun tidak mengetahui kemana perginya sang ayah waktu itu. Dan sekembalinya Pak Jio, desa pun tersiar kabar bahwa
truk pengangkut padi milik Pak Miran mengalami kecelakaan dan masuk ke sebuah jurang. Beruntungnya tidak ada korban jiwa waktu itu. Tapi ada hal yang membuat Giman merasa bingung. Pak Cio sempat menanyakan apa yang terjadi dengan usaha milik kakak kandungnya tersebut. Giman yang menceritakan kecelakaan yang menimpa truk pengangkut gabah milik Pak Miran pun sempat terkejut ketika Pak Giman berucap, "Gabah satu mobil ditukar truk dan gabahnya," ujar Pak Cio sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Giman pun paham dengan apa yang tadi diucapkan oleh Pak Cio. Giman pun yakin bahwa kecelakaan truk pengangkut gabah milik Pak Miran adalah sebuah balasan dari Pak Cio yang merasa kesal karena sudah dikerjai oleh kakak kandung tersebut. Setelah itu kejadian-kejadian tidak masuk akal pun semakin sering ditemui Giman, Tejo, dan kawan-kawannya di toko maupun di gudangnya. Tejo yang sempat sakit beberapa hari karena melihat sosok makhluk gaib bertubuh besar dan berwarna hijau dengan gigi-gigi panjang sedang duduk di atas tumpukan karung yang berisi gabah pun menceritakan kepada Pak Cio, "Seperti buto hijau, Pak. Makhluk itu duduk di atas sana sambil menatap saya dengan mata merah yang besarnya seperti buah kelapa," ujar Tejo yang masih bergidik ngeri menceritakan hal tersebut. "Matanya seperti mau keluar dari tempatnya. Giginya panjang-panjang dan juga memiliki taring yang sangat tajam, Pak," imbuh Tejo lagi. "Sudah, tenang saja. Biar nanti makhluk itu memangsa orang-orang yang mengganggu kita di tempat ini," ucap Pak Cio dengan tenang. Keesokan harinya, gudang milik Pak Miran pun mengalami kegaduhan yang disebabkan oleh salah seorang anak buah Pak Miran yang kesurupan. Orang itu mengamuk dan mencoba menghancurkan gudang milik Pak Miran. Sontak, Pak Miran pun merasa ketakutan dan meminta anak buahnya untuk memanggil salah seorang ahli spiritual yang selama ini membantunya dalam menjalankan usahanya. Sesampainya sosok orang yang biasa dipanggil dengan apa, Mbah Woro, keadaan malah semakin tidak terkendali. Yang awalnya hanya terdapat satu orang yang mengalami kesurupan, kini bertambah menjadi 3 orang anak buah Pak Miran yang kesurupan. Dan ketiga orang itu secara tidak sadar mulai menyerang sosok yang sering disebut juru kunci dan juga salah satu orang sakti di desa itu. Tidak butuh waktu lama, Mbah Woro pun harus tewas mengenaskan setelah dikeroyok oleh 3 orang anak buah Pak Miran yang mengalami kesurupan tersebut. Menurut salah satu sesepuh desa yang juga memiliki kemampuan untuk melihat sosok-sosok gaib, menceritakan bahwa Mbah Woro mati di tangan makhluk-makhluk gaib peliharaannya yang merasuki tubuh ketiga anak buah Pak Miran. Kematian Mbah Woro disebabkan oleh luka dalam yang dialaminya karena pukulan-pukulan dari anak buah Pak Miran. Entah kenapa, sosok gaib berwujud buto itu menyerang majikannya hingga tewas. Tapi yang jelas, ketiga buto yang biasa diminta Mbah Woro untuk mengirim santet, menjaga tempat usaha, dan hal-hal lainnya pun seperti sudah ditundukkan oleh makhluk gaib lain yang memiliki kesaktian lebih tinggi. Setelah kematian Mbah Woro, perlahan usaha Pak Miran pun surut dan mulai mengalami kebangkrutan. Dan dalam beberapa bulan kemudian, Pak Miran pun menutup usaha yang sudah dibangunnya selama 2 tahun belakangan ini. Karena sudah tidak ada saingan dan pengganggu, usaha Pak Cio pun mulai melesat kembali. Setelah Pak Miran menutup usahanya, Pak Cio kini mulai memperluas gudang penyimpanan gabah dan mulai membeli alat penggilingan padi. Jadi saat ini, Pak Cio sudah bisa memasok beras kepada badan-badan usaha daerah setempat. Pak Cio pun meminta kepada petani yang ada di daerah sekitarnya untuk menanam padi yang berkualitas tinggi. Pak Cio pun mulai memberikan pengetahuan dengan mendatangkan seorang ahli pertanian untuk memberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang jenis-jenis bibit padi yang berkualitas. Mengetahui hal itu, Pak Miran merasakan sakit hati yang disebabkan oleh kebenciannya terhadap Pak Cio yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Pak Miran pun segera mencari cara untuk dapat kembali menyaingi usaha dan kekayaan dari Pak Cio. Pak Miran yang sudah gelap mata akhirnya mendatangi Mbah Trimo untuk meminta bantuan dari sosok yang dikenal memiliki ilmu kejawen tingkat tinggi.
Mau dengan cara apa kau mendapatkan kekayaan? Tanya Mbah Trimo yang sudah mengetahui bahwa Pak Miran ini adalah orang yang dengan sadar telah mencelakai saudara kandungnya sendiri. Yang cepat saja, Mbah. Saya sudah sangat jengkel sekali dengan seseorang di daerah tempat tinggal saya. Jawab Pak Miran yang tidak mengetahui bahwa Mbah Trimo ini adalah orang yang membantu Pak Cio. Bahkan Mbah Trimo juga sudah menyelamatkan nyawa Pak Cio ketika terkena santet samber jiwo dan sandung sampar yang dikirim oleh Mbah Woro yang menjadi orang suruhan Pak Miran waktu itu. Apakah kau mau menukar jiwamu dengan kekayaan yang akan kau dapatkan di dunia ini? Balas Mbah Trimo sambil memegangi jenggot panjangnya. Apapun itu, saya siap, Mbah. Yang penting saya bisa mendapatkan kekayaan melebihi orang itu. Dan kalau bisa saya minta supaya Mbah Trimo ini membuat usaha orang itu bangkrut, ujar Pak Miran dengan sangat berapi-api. Aku bukanlah orang murahan yang hanya demi uang mau mengerjakan semua permintaan dari orang-orang berarti busuk sepertimu, Miran. Jawab Mbah Trimo tegas. Dan aku tidak akan menyakiti orang dengan kemampuan yang aku miliki. Jika kau mau kekayaan yang cepat, akan aku antarkan kepada sosok ratu yang menguasai lembah Arto. Imbu Mbah Trimo dengan tegas. Baiklah, Mbah. Biar aku urus sendiri orang itu setelah aku menjadi kaya raya nanti. Yang terpenting adalah aku sekarang ingin menjadi kaya raya dalam waktu singkat sesingkat-singkatnya. Karena aku sudah tidak sabar ingin melihat orang itu jatuh miskin untuk yang kedua kalinya, ujar Pak Miran dengan bangganya. Persiapkan dirimu, dan juga kau harus merelakan salah satu keluargamu nanti, balas Mbah Trimo yang segera berdiri menuju ke sebuah ruangan di dalam rumahnya. Setelah Mbah Trimo keluar dari dalam ruangannya, Mbah Trimo pun mengeluarkan bilah keris panjang yang berwarna hitam pekat dan meminta Pak Miran untuk menusukkannya ke salah satu jari tangannya sampai mengeluarkan darah. Darah pun sudah membasahi ujung keris hitam yang juga sangat tajam tersebut, dan tidak lama kemudian darah itu menghilang seolah-olah terserap ke dalam bilah keris tersebut. Setelah melakukan pengambilan darah sebagai tanda jadi perjanjian gaib antara Pak Miran dengan sosok ratu siluman yang akan memberikan kekayaan itu, Pak Miran diminta menuliskan nama salah satu anak keturunannya di selembar kertas kosong. Dan setelah itu Mbah Trimo menyuruh Pak Miran pulang dan menyiapkan kembang 7 rupa, melati, dan kembang kantilnya. Kosongkan salah satu kamar di rumahmu untuk ritualmu malam nanti. Sebarkan bunga 7 rupa di dalam kamarmu dan taruh 1 bunga kantil di setiap sudut kamarmu. Lalu rangkailah bunga melati dan gunakanlah bunga itu sebagai kalung di lehermu. Malam nanti tepat jam 12 malam, tunggulah sang ratu kekayaan yang akan membuatmu kaya raya hanya dalam waktu yang singkat, ujar Mbah Trimo yang disambut anggukan kepala oleh Pak Miran. Setelah itu Pak Miran pun diminta pulang oleh Mbah Trimo untuk melakukan ritualnya. Malam harinya, Mbah Trimo meminta salah satu muridnya untuk memanggil Pak Cio ke rumahnya. Mbah Trimo pun menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh kakak kandungnya itu. Hari ini, aku kedatangan tamu yang meminta kekayaan secara instan, Cio. Ujar Mbah Trimo dengan tawanya yang menggema. Iya, Mbah. Tapi maaf, apakah ada hubungannya dengan saya, Mbah? Tanya Pak Cio yang merasa heran dengan penjelasan Mbah Trimo itu. Dia adalah orang yang dulu membuatmu sengsara dan juga orang yang tega membunuh saudara iparnya. Dia adalah Miran, Yok, balas Mbah Trimo tegas. Seperti yang sudah aku duga sebelumnya, dia pasti akan masuk ke dalam lembah kehinaan dengan bersekutu dengan makhluk gaib. Dan dia akan merasakan perihnya siksaan yang akan didapatnya setelah perjanjian itu selesai. Bahkan
Siksaan itu akan dia rasakan sebelum kematiannya sendiri datang. Imbuh Mbah Trimo lagi. Sebentar lagi dia akan mendapatkan kekayaan, dan pastinya dia akan mencari orang sakti lagi untuk menghancurkan kehidupanmu, usahamu, dan juga keluargamu. Imbuh Mbah Trimo dengan wajah yang terlihat sangat serius. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Pak Jio yang agak khawatir dengan keluarganya. Yang harus kau lakukan adalah menunggu kehancuran orang itu, karena dia hanya bisa menumbalkan anak-anaknya saja, jawab Mbah Trimo sambil memegang jenggotnya. Walaupun aku hanyalah perantara ketiga dalam perjanjian Miran dengan Ratu Siluman penguasa Lembah Arta, tapi aku bisa mengatur perjanjian gaib tersebut. Dan aku sudah mengaturnya supaya sang ratu hanya mengambil tumbar dari keluarganya. Setelah itu dia sendiri yang akan menjadi budak sang ratu di kerajaan gaibnya. Imbu Mbah Trimo menjelaskan, untuk urusan santet yang akan dikirimnya nanti, biar aku yang menghadapinya. Tapi kau juga perlu mencari orang yang bisa melindungi secara langsung. Carilah seseorang yang memiliki ilmu bela diri yang tinggi untuk melindungimu dan kemungkinan serangan orang-orang bayaran Miran nantinya, ujar Mbah Trimo memberikan nasihat kepada Pak Jio. Keesokan harinya, kabar duka pun datang dari kediaman keluarga Pak Miran. Anak Pak Miran ditemukan meninggal di dalam gudang tempat Pak Miran menyimpan gabah serta beras yang ditampungnya. Anak lanang barepnya atau laki-laki pertamanya itu meninggal dengan tubuh membiru dan mata yang terbelalak. Pak Miran yang sepertinya malu dengan kematian anaknya yang tidak wajar tersebut menolak orang-orang yang datang bertakziah. Setelah diketemukannya jenazah anak Pak Miran di gudang miliknya itu, keluarga Pak Miran pun langsung membawa jenazah itu ke rumah sakit dan langsung dimasukkan dalam peti jenazah, lalu membawanya ke pemakaman umum yang ada di desanya. Orang-orang pun merasa curiga dengan sikap Pak Miran dan keluarganya yang seolah-olah menutupi kematian anak pertamanya tersebut. 1 bulan kemudian, Pak Miran memulai kembali usahanya. Bahkan dengan sangat cepat, dia mendapatkan uang untuk membeli sebidang tanah yang luas yang akan dijadikannya gudang. Tidak hanya itu saja, Pak Miran juga merekrut seluruh pemuda kampung untuk ikut bekerja di toko baru dan di gudang baru yang sedang dibangunnya. Hanya dalam waktu 2 bulan saja, Pak Miran sudah menyelesaikan pembangunan gudang dan toko barunya tersebut. Kini, Pak Miran tidak hanya menyaingi usaha Pak Jio, tapi Pak Miran membuka usaha lain yang karyawannya diambil dari orang-orang asli desanya. Walaupun usaha dagang dan usaha penggilingan padi milik Pak Jio mulai sepi, tapi Pak Jio tetap sabar dan terus berusaha untuk melebarkan sayap usahanya. Walaupun kini Pak Jio, Danang dan Rani, serta beberapa orang karyawannya mulai merasakan gangguan-gangguan yang berupa hal-hal gaib. Tapi Pak Jio yang masih dibantu Mbah Trimo pun tetap sabar dan bertahan. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Mbah Trimo sebelumnya, bahwa Pak Miran pasti akan menghalalkan segala cara untuk dapat menghancurkan usaha Pak Jio dan kehidupan keluarganya. Pak Jio pun sudah menemukan sosok pemuda yang bertugas menjaga keamanannya dan juga gudang serta toko miliknya. 3 pemuda yang memiliki ilmu bela diri di atas rata-rata itu berasal dari luar daerah tempat tinggal Pak Jio. Dan seperti apa yang sudah diprediksi Mbah Trimo sebelumnya, Pak Miran pun mencari orang yang dibayarnya untuk melakukan kejahatan kepada Pak Jio, keluarganya, serta orang-orang yang bekerja dengannya. Tapi beruntungnya, 3 orang yang bertugas menjaga keamanan itu dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Sampailah perjanjian Pak Miran di tahun keduanya. Anak keduanya yang juga sudah berusia dewasa harus meninggal dalam keadaan mengenaskan. Menurut salah seorang karyawan Pak Miran, anak juraganya tersebut ditemukan di gudang milik Pak Miran dengan kondisi tubuh membiru serta mata yang terbelalak. Jenazahnya ditemukan tertindih tumpukan karung berisi gabah yang ada di gudang milik Pak Miran. Sama seperti sebelumnya, Pak Miran pun sengaja menutupi kematian anaknya itu dan langsung membawanya ke rumah sakit dengan alasan untuk dilakukan otopsi. Dan jenazah langsung dikuburkan dari rumah sakit tanpa kembali ke rumah mewah yang kini ditempati Pak Miran dan istrinya.
Setelah memberikan tumbal keduanya, kekayaan Pak Miran kini sudah jauh melebihi Pak Jio. Dan kali ini Pak Miran pun sangat bernafsu untuk menghancurkan usaha adik kandungnya tersebut dan ingin segera melihatnya jatuh miskin. Pak Miran yang sudah dibutakan oleh kebencian pun mulai mencari orang-orang sakti untuk menghancurkan usaha Pak Jio dan juga menghancurkan keluarganya. Setelah beberapa kali menemui kegagalan, akhirnya Pak Miran mendapatkan sosok dukun yang memiliki kesaktian tinggi. Selain itu, sosok dukun tersebut juga mempunyai cara-cara yang unik untuk menggerogoti usaha Pak Jio lalu merobohkannya. Rani menjadi orang pertama yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar yang membuatnya ketakutan dan enggan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Malam itu, Rani yang berada sendirian di rumahnya melihat sosok bayangan putih melintas dari arah dapur ke arah kamar mandi. Tapi, karena hanya sepintas, Rani pun segera kembali ke dalam kamarnya tanpa merasa ketakutan. Tapi, setelah Rani mengunci pintu kamarnya, dia melihat sosok perempuan bergaun putih lusuh dengan rambut panjang terurai hingga menyentuh lantai, menyeringai dengan wajah pucat ke arah Rani. Sontak, Rani yang sangat terkejut dan merasa sangat ketakutan pun berteriak sejadi-jadinya. Tapi sepertinya tidak ada yang mendengar jeritan Rani malam itu, hingga sosok makhluk gaib yang berwujud kuntilanak dengan kedua bola matanya yang hitam itu dengan perlahan berjalan mengambang ke arah Rani hingga Rani kehilangan kesadarannya. Setelah mengalami kejadian itu, kondisi kejiwaan Rani pun mulai terganggu, dan hal itu memicu emosi Pak Jio yang sudah tahu siapa dalang di balik teror yang menimpa Rani. Orang kedua yang mengalami kejadian mistis yang tidak akan pernah dilupakannya adalah Giman. Sore itu, Giman yang sedang berada di toko bersama Tejo pun dibuat kaku dan sulit menggerakkan tubuhnya ketika dia melihat sosok perempuan bergaun merah dengan wajah yang hancur dan kedua bola matanya hampir lepas dari tempatnya. Sosok itu berjalan perlahan menghampiri Giman dan Tejo. Tapi sialnya, saat itu hanya Giman yang dapat melihat sosok perempuan yang rambutnya sangat panjang dan juga gaun yang dipenuhi oleh darah itu. Setelah berbicara terbata-bata sambil terus menunjuk ke arah depan, Giman pun pingsan di samping Tejo. Tejo yang sangat kebingungan pun segera menolong Giman dan melaporkan hal ini kepada Pak Jio. Pak Jio pun tidak tinggal diam. Dia langsung melaporkan kejadian itu kepada Mbah Giman. Dan akhirnya Mbah Giman pun meminta Pak Jio untuk menutup dulu semua usahanya selama 1 minggu ke depan. Mbah Trimo meminta waktu untuk membereskan hal-hal gaib yang sudah menimpa Rani dan juga Giman. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Mbah Trimo pun meminta Pak Jio, Danang dan Ranti untuk tinggal di rumah Mbah Jio sementara waktu. Begitu juga dengan Giman dan Tejo. Mereka berdua ternyata sudah menjadi target dari seorang dukun sakti yang diminta menghabisi Pak Jio. Karena hal itu, Giman dan Tejo pun akhirnya ikut tinggal di rumah milik Mbah Trimo. Dan setelah beberapa hari tinggal di sana, barulah terungkap bahwa selama ini Pak Jio ternyata sudah menikah dengan salah seorang anak dari Mbah Trimo. Giman yang sempat mengira Pak Jio melakukan pesugihan pun harus meminta maaf kepada Pak Jio karena prasangka buruknya itu. Dan setelah menceritakan semuanya, barulah Giman tahu bahwa Pak Jio mendapatkan modal untuk membuka usahanya kembali dari Mbah Trimo dan juga anak-anaknya yang lain. Keluarga Mbah Trimo yang menerima Pak Jio menjadi bagian dari keluarganya pun selalu memberi dukungan kepada Pak Jio untuk terus menjalankan usahanya. Setelah 1 minggu menutup toko gudang dan tempat penggilingan padinya, Pak Jio dan yang lainnya pun kembali membuka usahanya. Hal itu dikarenakan dukun yang telah dibayar oleh Pak Miran sudah berhasil dikalahkan oleh Mbah Trimo. Untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali, perlahan-lahan Pak Jio pun memindahkan tempat usahanya ke desa lain yang jauh dari desanya. Dengan menyewa tempat di desa tersebut, Pak Jio yang masih dibantu Giman dan Tejo serta karyawan-karyawan lainnya pun dapat dengan tenang menjalankan usahanya. Hampir 2 tahun menempati tempat yang baru, teror dari Pak Miran pun dirasakan sudah berkurang sangat drastis. Walau masih ada sosok-sosok makhluk gaib yang menakut-nakuti, tapi itu tidak membuat Pak Jio dan keluarganya serta para karyawannya takut. Mereka pun terus melawan teror-teror dan santet yang dikirim oleh Pak Miran. Sampailah di tahun terakhir perjanjian Pak Miran dan sosok ratu pesugihan yang telah memberikannya kekayaan secara instan itu. Sebelum kematian Pak Miran, Mbah Trimo meminta Pak Jio untuk menemui kakaknya tersebut. Biar bagaimanapun, kalian itu bersaudara.
dan kau harus memaafkan semua kesalahan dari saudaramu itu," ujar Mbah Trimo kepada salah satu menantunya tersebut. Pak Jio pun akhirnya menuruti perintah dari Mbah Trimo. Sore sebelum kematian Pak Miran, Pak Jio mengajak Danang dan Rani untuk mengunjungi rumah Pak Miran. Walaupun kedatangan Pak Jio hanya mendapatkan caci maki dari Pak Miran, namun Pak Jio dan anak-anaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan akhirnya Pak Miran pun menemui ajalnya setelah waktu perjanjian yang sudah dijalaninya habis. Dan dari situlah terkuak bahwa Pak Miran melakukan pesugihan dengan Ratu Ular Nyi Blorong. Hal itu diceritakan sendiri oleh istrinya yang sudah sering mendapati suaminya sedang bergumul dengan sosok manusia bertubuh ular di sebuah kamar khusus yang sedari awal menjadi kamar bertemunya dua makhluk yang berbeda. Istri Pak Miran pun menyaksikan bagaimana kematian suaminya tersebut karena mendengar teriakan dari Pak Miran yang sedang berada di ruangan khusus miliknya itu. Istri Pak Miran pun langsung membuka pintu kamar yang tidak terkunci itu dan menyaksikan langsung bagaimana suaminya dililit dan digulung oleh seekor ular besar. Dan setelah itu ular besar tersebut melahap kepala Pak Miran untuk beberapa saat. Setelah dapat mengambil sukma Pak Miran melalui kepalanya, sosok ular besar yang memiliki mahkota di kepalanya itu perlahan menghilang dari pandangan istri Pak Miran. Kematian Pak Miran pun menjadi akhir dari berjayanya usaha yang sudah mulai besar tersebut. Tapi sebelum harta pemberian dari Ratu Siluman Ular itu musnah, istri Pak Miran yang bernama Ibu Juminten pun melanjutkan usaha mendiang suaminya. Karena takut kehilangan harta benda yang sudah dinikmatinya itu, Bu Juminten pun melakukan pesugihan dengan sosok Ratu Siluman Ular yang biasa dikenal dengan sebutan Nyai Blorong. Bu Juminten yang sudah mengetahui seluk-beluk pesugihan tersebut mengikat perjanjian dengan Ratu Pesugihan itu dengan tumbal nyawa manusia yang akan diberikannya setiap 1 tahun sekali. Tumbal yang diminta pun bukan dari kalangan keluarga ataupun karyawan yang bekerja dengannya, tapi dari orang lain, bahkan orang di luar desa tempat tinggalnya. Untuk menyiasati hal tersebut, Ibu Juminten yang kini dikenal dengan sebutan Mbok Jum pun membuka usaha baru di bidang transportasi. Dengan uang yang dimilikinya, Mbok Jum pun membeli 5 unit bus baru dan mengurus trayek bus-bus tersebut. Dan dari usaha busnya itulah Mbok Jum mendapatkan tumbal-tumbalnya secara tidak langsung. Sudah banyak orang yang menjadi tumbal Mbok Jum dari bus-bus miliknya tersebut. Pasti setiap 1 tahun sekali, bus milik Mbok Jum akan mengalami kecelakaan, baik itu menabrak orang ataupun menabrak kendaraan lainnya. Dan Mbok Jum pun tidak segan-segan memberikan uang santunan dalam jumlah yang cukup besar kepada keluarga korban kecelakaan tersebut. Selesai sampai di sini. Semoga kita selalu dilindungi dari Yang Maha Kuasa jika suatu saat kita menaiki busnya Mbok Jum. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perlindungan sempurna hanya darinya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya.